Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan, setiap orang, setiap manusia pasti dia pernah melakukan suatu kesalahan. Dia pernah melakukan suatu kekeliruan. Dia pernah melakukan suatu dosa. Dan ini merupakan sesuatu yang pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu Adamun khata'un." Setiap anak Adam itu dia pernah melakukan suatu kesalahan. Wa khairul khata'i khata'un at-tawwabin. Serta sebaik-baik orang yaitu ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia langsung bertobat. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya ibadi innakum tahti'una fil lail wan nahar. Di dalam hadis yang lain, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, mungkin dari ucapan kita, mungkin dari sikap kita, mungkin dari amalan-amalan kita. Untuk itu, ikhwati iman rahimakumullah, kita harus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, dari dosa-dosa tersebut, supaya dosa kita itu bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan, sudah memberikan solusi kepada kita semua. Ketika kita melakukan suatu dosa, dari mulut kita dengan menggibah, dengan memfitnah, kemudian dari sikap kita yang tidak baik, kemudian juga dari amalan kita yang lalai, misalnya melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita masih suka dengan hal-hal yang maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita semua. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kita laksanakan. Dengan amal baik yang kita amalkan, maka itu akan menghapus dosa kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Apa saja amalan-amalan yang jika kita amalkan itu, maka amalan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, amalan yang akan menghapus dosa-dosa kita, yaitu orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu. Ya, bagi orang tersebut, masya Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Ada hadis yang cukup panjang, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Kasir ibnu Qais, dari Kasir ibnu Qais bin Qais, dia berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Damaskus. Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Damaskus, ya, masjid yang berada di Damaskus. Faja'ahu rajulun, lalu datang seseorang pria yang lantas berkata, faqala, dia berkata,
Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ini ji'tuka min Madinati Rasulillah SAW. Wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah SAW, Madinah Nabawiyah. Jadi orang ini orang Madinah kemudian datang ke Damaskus, dan tujuannya adalah untuk bertanya tentang satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Darda. Maji'tu li hajatin, aku datang untuk bermaksud mendapatkan hadis tersebut. Qala inni sami'tu Rasulullah SAW. Kemudian Abu Darda berkata, ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Kata Abu Darda kepada orang tersebut, barang siapa yang berada di jalan untuk menuntut ilmu, ya, kita berangkat dari rumah ke masjid untuk menuntut ilmu. Kita berangkat dari rumah menuju sekolah, maka itu adalah jalan untuk menuntut ilmu. Kata beliau, ikhwati rahimakumullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berada di jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqun minal jannah, maka dia akan mempermudah jalannya masuk surga. Ini fadilah pertama dalam menuntut ilmu. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian, wa innal malaikata la tad'u ajnihata haridan li talibil ilmi. Kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya, menutupi orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai tanda ridho malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, ketika malaikat ridho kepada orang yang menuntut ilmu, maka Allah pun akan ridho. Karena apa? Malaikat itu adalah sosok makhluk yang suci, yang bersih, tidak mungkin berbuat salah. Ketika dia meminta, maka Allah akan kabulkan. Dan di sini malaikat meridhoi orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, khususnya orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu, kemudian orang-orang yang selalu mencari dan haus akan ilmu, maka orang-orang tersebut akan dipinta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu dan selalu menyampaikan ilmu itu, maka seluruh makhluk bumi yang ada di langit dan juga di bumi, ya, maka itu akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosa orang yang menuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk yang ada di air pun sama, mereka munajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang-orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu dan menyampaikan ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Begitu mulia orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai seluruh makhluk bumi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang biasa menuntut ilmu, yang haus akan ilmu, yang selalu menyampaikan ilmu itu, supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.